Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua, guru penggerak dan juga guru-guru seluruh Indonesia meskipun tidak mengikuti guru penggerak ya. Jadi sore ini kita masih ngobrol kembali di Juice Corner. Join us in creative and excitement. Jadi ini adalah seperti yang saya ulang-ulang lagi, kita akan mengundang beberapa kawan-kawan hebat yang sebisa saya jangkau ya, karena memang saya tidak bisa punya kontaknya semua. Tapi ini adalah ya saya seperti katakan sebelumnya bahwa ini adalah proses pengabadian program-program dari kawan-kawan biar nanti dampaknya yang dirasakan itu sangat luas, karena kalau memang cuman kita dengar seputar hanya sekitar Palembang atau mungkin hanya angkatan 4, mungkin ya hanya berdampak di sekitar kota saja ya. Tapi kalau kita rekam dan semuanya kita harapkan bisa berdampak semua, mungkin juga dari ide-ide kawan-kawan yang sudah tampil di Juice Corner nanti juga akan mengundang ide-ide baru dan mungkin juga bisa ATM ya, amati, tiru dan juga modifikasi. Baik, seperti kawan-kawan sebelumnya, hari ini kita juga kedatangan tamu yang luar biasa ya, Pak Joni ya. Pak Joni ini beliau inilah guru agama ya Pak Joni ya. Siap, Pak Ali, siap. Jadi kita pernah bertemu berapa kali Lokakarya Pak Joni? Sekali? Sekali Pak Ali. Sekali kita di Loka berapa? AFS. Loka 3 apa ya? Oh, Loka 3 ya. Oke. Tentang jadi, di mana posisi saya sekarang. Jadi makanya memang ya saya pengennya tuh rollingnya rata gitu ya. Rata kan jadi kita bisa menikmati semua dan juga bisa mendengar semua kawan-kawan untuk program-program yang hebat ya. Jadi kita mungkin kalau pulang ke sekolah bisa ATM lagi. Tapi saya berpikir ada beberapa grup yang memang saya temui sampai bahkan 3 kali ya. Jadi rollingnya tidak rata. Tapi untungnya saya juga pernah bertemu dengan Pak Joni yang hebat ini ya. Jadi kita akan ngobrolkan sore ini program dari Pak Joni ya. Kita penasaran obrolannya apa. Jadi sebelumnya Pak Joni, yuk kenalan dulu deh dari mana ya. Oke, baik Pak Ali, terima kasih. Masya Allah Pak Ali ini hebat sekali ini. Programnya langsung nyata gitu kan. Apa RTL-nya langsung dilaksanakan. Cuma nimbrung aja. Makasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pak Ali, perkenalkan dan teman-teman, saya Joni Haryanto. Saya insya Allah beneran guru dan betul-betul guru. Belajar untuk menjadi seorang guru. Sudah terdaftar itu ya. Ya makanya secara administrasi sudah terdaftar dan berusaha untuk menjadi guru yang sebetulnya. Mudah-mudahan. Saya ngajar di SD Negeri 139 Palembang, Pak Ali. Dan diamanahi sebagai guru agama. Wallahu a'lam. Semoga mampu menelurkan agamis gitu ya. Oke. Agamawan dan agamawati ya. Dan juga menginspirasi banyak orang. Amin. Karena memang pertanggungjawaban guru agama kan lumayan berat, Pak Ali. Dunia kita akhirat diamanahi, iya dunia akhirat. Bagaimana seorang murid itu memiliki akidah yang kuat, akhlak yang bagus gitu kan. Ya, makanya kadang kita menyadari harus sama-sama belajar dengan murid. Itu Pak Ali mungkin perkenalannya Pak Ali. Sebelum kita ke program ya. Siap Pak Ali. Saya ingin dengar nih, apa sih yang Pak Joni rasakan setelah dan sesudah dan sebelum gabung guru penggerak gitu? Dan dampaknya ke diri sendiri dulu deh. Ada nggak Pak Joni? Oh, banyak. Kalau saya berpikir dan saya rasakan itu sangat banyak Pak Ali. Pertama, mungkin kegiatan-kegiatan mengajar, pembinaan di sekolah itu sudah biasa kita lakukan. Tapi kita tidak menyadari bahwa harus seperti itu. Nah, dengan adanya program guru penggerak,
menambah keyakinan itu, menambah semangat saya untuk benar-benar menjadi guru. Selama ini saya hanya mengajar di kelas itu, ya sudah mengajar. Dan kadang beberapa kali melakukan inovasi-inovasi ya sebatas saja, sekedarnya saja, karena memang tidak ada respon, tidak ada stimulus, tidak ada rangsangan, tidak ada perbandingan, tidak ada pembelajaran, tidak ada motivasi, begitu kan? Jadi inisiasi saja ketika sebelum mengikuti guru penggerak. Tapi ketika mengikuti guru penggerak ini, saya menemukan lingkungan yang menurut saya luar biasa. Nah, dari lingkungan ini memotivasi saya untuk lebih kreatif lagi. Yang tadinya saya cuma sekali dua kali melakukan inovasi pembelajaran, melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar kegiatan orang lain. Jadi menjadi kebiasaan, Pak Ali. Dan apalagi ketika dalam proses ini kan memang kita dipantau. Jadi pantauan itu menjadi motivasi saya untuk konsisten melakukan inovasi-inovasi pembelajaran di dalam kelas. Yang selama ini ya datang ngajar, ya kalau Pulang ada gitu ya. RPP kita pakai RPP. Kalau tidak ada RPP ya sudah apa yang kepikiran. Karena kan tiap hari ngajar tuh udah di luar kepala Iya, lah anggaplah kan. RPP aja Udah kadang tahu. download aja itu ya. Oh iya. Jadi itu sebelumnya seperti itu. Tapi ketika berada di program guru penggerak ini, Pak Ali, saya merasa wah, saya berdosa banget begitu kan. Saya punya amanah untuk mendidik generasi, punya amanah yang bukan sekedar mengajar, tapi mendidik. Saya hanya sia-siakan begitu. Dan saya cuma ngejar waktu, ngejar ngejar bab lah gitu. Babnya harus habis begitu. Pokoknya anak tahu atau tidak tahu selesai. Nah, begitu. Sejauh ini seperti itu. Tapi ternyata ketika mengikuti program ini, jadi saya sadar bahwa ada hal yang lebih penting daripada bab-bab itu. Nah, itu Pak Ali Hmm. yang menurut saya itu yang Berarti, penting. berarti yang bisa saya tangkap sebelumnya motivasinya cuma rutinitas saja ya, formalitas Iya, ya. betul. Jadi Nah, datang, ngajar, pergi, pulang, tidur, besok ngulang lagi seperti itu. Terus iya. nanti akhir bulan dapat gaji gitu ya. Ya, Secara administratif ternyata nanti begitu. juga RPP download saja milik orang dan tidak ada sampai ke hati ya. Iya, iya, iya. Jadi sampai sekarang mungkin perubahannya kalau RPP disusun benar, bagaimana Benar. berdifferensiasi, terus bagaimana mengenal siswa secara apa profilnya, saya kira Ya, perubahannya besar Pak Joni ya. sangat sangat besar. Kak, sebenarnya bukan bukan tidak kreatif waktu dulu, tapi memang lingkungannya Pak Ali. Oke. Atau motivasinya itu ya cuman kita sendiri begitu kan. Nah, ketika kita berada pada ruang lingkup yang sama, punya pemikiran yang sama, diskusi sering di program guru penggerak ini, ada dorongan sendiri begitu. Ditambah lagi kami di sini kan kepala sekolahnya kebenaran, Pak Ali. Sekarang itu guru penggerak juga. Jadi memang Oh, menambah semangat begitu kan. Jadi siap-siap. apa yang Satu kita angkatan dengan pikirkan Pak itu Joni? gimana? Satu angkatan atau gimana? Enggak, satu angkatan di atas kita, dia angkatan satu. Angkatan satu ya, oke. Di Paraman juga ada Kita kan satu dulu angkatan satu. Berarti sangat klop benar ya. Jadi nanti connect benar alhamdulillah Pak Ali. motivasinya dan juga stimulusnya tepat banget itu. Ah, ya makanya tadi jadi memang makin dibilang makin semangat tuh ya begitulah begitu kan makin makin semangat karena memang apa yang kita programkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan itu tantangannya lebih sedikit dari apa perizinan lah bahasa. Jadi kalau kita mau mengadakan sesuatu itu kepala sekolah tuh udah paham gitu. Alhamdulillahnya begitu Pak Ali, alhamdulillah sekali. Sudah tahu alurnya ya. Ah, betul, betul gitu. Tapi di angkatan sekarang yang angkatan 4 Pak Joni aja atau ada temannya satu sekolah? Saya saya sendiri Pak Ali. Jadi Sendiri angkatan ya? satu kepala sekolah. Nah, waktu angkatan satu itu saya nggak bisa ikut terkait apa waktu itu ya lupa. Ada syarat yang saya nggak cukup gitu. Nah, pas angkatan 4 barulah saya ikut. Harusnya barengan kan. Atau mungkin Tapi belum tidak mengabdi bisa. selama 5 tahun? Enggak. Ya, Udah di 5 tahun tapi ada syarat tertentu. Saya lupa. Bukan bukan yang 5 tahun. oke. Nah, itulah. Berarti Jadi pada ya, waktu Pak Joni berdaftar untuk angkatan 4, dulu ada ini nggak temen yang bareng nggak? Atau ada Pak motivasinya Ali. dari mana? Ada Pak Ali. Kalau motivasi memang dulu memang kita biasa atau suka memang dengan tantangan-tantangan itu. Walaupun
kadang beberapa tantangan juga nggak selesai kan begitu. Tapi saya ikuti waktu itu kami berdua Pak Ali. Tapi satu orangnya nggak menyelesaikan itu karena dia PPG. Jadi dia tidak mengikuti itu sampai selesai dan akhirnya yang mengikuti sampai selesai hingga saat ini ya saya sendiri di sekolah ini. Begitu Pak Ali. Masya Allah. Oke, oke, sip. Nah, kita pengen tahu dong programnya apa nih Pak Joni selama jadi guru penggerak angkatan 4 ya. Kita sharing nih. Biar nanti kawan-kawan bisa terinspirasi dari programnya. Masya Allah. Nah, kalau kita bicara dengan guru penggerak itu, bicara program itu sudah sangat-sangat luar biasa. Saya bicara dengan Pak Ali malu padahal. Karena program-program Pak Ali udah sangat luar biasa. Enggak, sama aja. Cuman mungkin beda apa ya? Beda background saja. Kadang kan begini Pak Joni ya, saya melihat perkembangan dari kawan-kawan itu program itu kan sesuai dengan apa yang terjadi di sekolah tersebut. Jadi kalau sekolah tersebut backgroundnya butuh ini, dia punya ide seperti ini. Ya, misalnya kemarin dari Pak Fidiansyah itu gara-gara di belakangnya banyak lidah buaya, dia punya inspirasi membuat minuman lidah buaya. Ya. Terus saya sendiri mungkin karena di sini belum ada pojok baca, saya buat pojok baca. Itu sesuai dengan sumber daya yang ada. Tapi saya pengen tahu nih Pak Joni, saya penasaran ada apa di sana. Sama sih Pak Ali. Kalau program, saya mirip-mirip sama Pak Ali lah programnya. Tapi prinsipnya bukan pojok baca. Atau ada pojok bacanya juga. Kalau kami akronimnya dulu sepakat satu kelompok itu Pak Ali, namanya Si Baik. Kami si sepakat baik. Kan kita ada kelompok ya, Si Baik Pak Ali. Si Baik itu siswa berliterasi aktif, inovatif dan kreatif. Tapi kedepannya saya ubah berliterasi itu menjadi belajar. Tapi bahasanya tetap Si Baik. Si Baik itu kenapa kami ambil bahasa Si Baik? Karena secara filosofi kita berharap anak-anak kita mampu menjadi orang-orang baik. Jadi apapun yang menjadi pembelajarannya kita tidak ingin anak-anak kita itu tidak baik. Baik secara prestasi, baik prestasi akademiknya, baik prestasi non akademiknya, begitu kan? Baik akhlaknya. Nah, disitulah latar belakang kenapa akronim Si Baik itu kami bawa sampai ke Loka 7 Pak Ali. Kami bawa sampai ke Loka 7 menjadi program andalan lah bahasanya seperti itu. Dari beberapa program memang Si Baik ini saya dari modul-modul awal sudah mempertahankan Si Baik ini Pak. Tapi Si Baik yang kami susun itu adalah siswa belajar Pak. Siswa belajar aktif, inovatif dan kreatif. Nah, ketika didiskusikan dengan kelompok sepertinya kita fokus ke literasi saja dulu. Makanya dari belajar kami ubah menjadi berliterasi. Konsepsinya kita mengangkat literasi anak-anak. Kami di sekolah SD Negeri 139 ini Pak, latar belakangnya. Saya ingin cerita dulu lokasi Pak Ali. Siap. SD Negeri 139 ini Pak Ali berada di tengah-tengah kota. Di jalan radial. Jadi kalau kita di arah situ radial, di belakangnya itu jalan Sudirman, Cinde tepatnya. Jadi lingkungan masyarakatnya adalah lingkungan masyarakat pasar, kemudian rumah susun, banyak juga yang anak jalanan, banyak juga yang anak orang tuanya pengamen, ada juga orang tuanya parkir, ada juga yang badut, gitu. Jadi ada beberapa kadang sampai di kelas 3, apalagi zaman pandemi dulu Pak Ali, itu sampai kelas 5, kelas 6 mereka belum bisa baca. Masya Allah, literasinya sangat kurang. Iya Pak Ali. Karena memang yang belajar kan orang tuanya. Waktu pandemi itu kan. Nah, maka itu kami mengangkat literasi ini temanya. Jadi kami buatlah di kelas itu pojok baca awalnya dan anak-anak itu diwajibkan untuk membaca 15 menit sebelum belajar. Bukan yang literasi yang dari pemerintah Pak Ali. Saya kan guru mapel nih.
Kalau guru matkul kan banyak kelas kali. Ya. Makanya kalau mau nyusun RPP different kali, tapi tetap usahakan. Ya, karena kan banyak kelas, banyak siswa, banyak murid, banyak Nah, sekali itu mau didiferensiasikan begitu kan. ya, 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 ya. tapi kita tetap usahakan karena memang itu jadi keharusan kita untuk memberikan haknya siswa. Nah, jadi saya ngajar di banyak kelas sehingga di awal itu 15 menit sebelum saya mengajar, baik itu saya masuk di jam pertama atau di jam ke tengah atau akhir, selalu saya eh, berikan waktu untuk anak-anak membaca selama Hmm. 1 minggu. Kemudian di pertemuan minggu berikutnya, karena kan pasti 1 minggu saya masuk satu kelas kali, karena mapel kan 4 jam itu 4 JP. Kami sistem ngajarnya blok, jadi 4 jam itu sekali ngajar. Oke. Jadi seminggu itu cuma sekali masuk kelas, tapi lama 4 jam. Nah, kesempatan itulah yang saya pakai. 15 menit mereka harus berliterasi. Berliterasi, ya, karena itu juga yang mendukung saya, Pak Ali. Karena wali kelas ini masih muda-muda. Kami guru senior cuma satu, kepala sekolah, dua, tiga, cuma empat. Dari 22 guru, empat guru senior, selebihnya saya tergolong tua. Jadi Oke. diskusinya masuk begitu kan. Ya, Ya. diskusi gimana nih dengan wali kelas itu, kita bikin ini ada pojok baca. Ya sudah Kak, gimana? Udah kita buatlah pojok baca, anak-anak baca 15 menit sebelum belajar. Nah, di minggu berikutnya mereka mempresentasikan apa yang mereka baca. Oke, Nah, oke. yang mereka baca itu ditulis Pak Ali. Ada buku khusus yang mereka menulis hasil catatan mereka. Jadi buku mapel agama itu ada dua. Satu buku untuk literasi, satu buku memang pelajaran agama. Buku Hmm. literasi ini, buku literasi ini itu adalah catatan-catatan hasil resum mereka berliterasi selama 15 menit itu. Kemudian mereka resum. Nah, di minggu berikutnya mereka mempresentasikan apa yang mereka resum. Oke. Dan alhamdulillah kami juga karena guru kepala sekolah kami itu kan guru penggerak kali. Jadi diskusinya mudah. Saya adakan setiap sebulan sekali itu ada presentasi umum begitu kali. Pas upacara. Atau bukan upacara, pas Jumat. Pas hari Kamis itu kita baca Yasin paling. Ah, Karena Jumat kita olahraga, Kamis itu baca Yasin. Nah, di hari Kamis itu setelah baca Yasin, itu mereka yang terpilih untuk mempresentasikan apa yang mereka baca. oke. Atau duta literasi lah bahasa kami seperti itu. Nah, itu 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 nanti awalnya itu. itu setiap kelas ada pojok bacanya atau memang dimulai dari kelas atas atau gimana Pak Joni? Kelas saya aja dulu kali. Karena sejauh ini Oke. baru awalnya kelas saya. Awalnya Hmm. kelas saya saja. Karena kan saya guru mapel, saya Ah, mengajar di kelas tinggi. oke. Kelas tinggi. Kelas 4 sama kelas 6. Jadi di Hmm. kelas 4 sama kelas 6 itu saya terapkan begitu kali. Oke. Karena saya mikirnya kelas satu kayaknya belum ini ya, belum nyampe ya. Belum. Ya Belum karena nyampe. ada kata presentasi tadi ya. Oh iya benar, Ya, mempresentasikan hasil resim jadi tadi. menarik menarik sekali Pak Joni. Jadi pojok baca yang ada di kelas atas tadi 4, 5, 6 itu dapat Iya. bukunya dari mana tuh? Kita perpustakaan ada. Jadi setiap Oke. kan kalau anak-anak itu mau ke perpustakaan, kan di perpustakaan juga ada Pak Ali. Oke. Dibuka anak-anak itu kalau istirahat boleh ke perpustakaan. Ah, Tapi kadang mereka itu kalau nggak dipaksa anak-anak itu nggak mau begitu atau oke. sungkan karena tadi latar belakang anak-anak kami ini Pak Ali bukan anak-anak yang memang keluarganya itu mendukung begitu. Jadi ketika mereka itu pulang, mereka itu nggak baca Pak Ali. Mereka tidak belajar. Kebanyakan, tidak semua, tapi rata-rata. Mereka ikut orang tuanya ke pasar. Pulang dari sekolah, mereka nggak langsung pulang. Mampir dulu ke pasar, bantu orang tua. Atau barengan dengan orang tuanya baru pulang. Ada pernah saya paling ketemu dengan anak, pagi-pagi matanya merah, ngantuk. Oke. Ya, karena kita sudah pernah belajar kucing. Saya deketi, saya cross check lah, saya apa saya deketi, kemudian saya pendekatan persuasif, saya tanya-tanya, kenapa begitu kan? Dia sampai cerita,
tidur jam berapa? Saya tidurnya jam 1, Pak. Kenapa tidur jam 1? Jualan. Dia jualan tisu, Pak Wah. Ali. Ya, Oh. iya jualan tisu di lampu Jualan merah tisu itu, Pak yang di Ali. lampu merah itu? Iya, betul. Oke, sampai malam ya? Heeh, Luar sampai biasa. malam, Pak Ali. Karena kan pagi dia sekolah tuh. Malamnya di jualan Ya, tisu. Nah, yang seperti ini kan saya tanya orang tuanya ngapain? Orang tuanya badut, Pak Ali. Nah, yang seperti ini kita nggak bisa bilang jangan kan begitu. Karena kita nggak ada ya, solusi untuk memberikan mereka uang. Karena mereka dapat duit dari situ, Pak Ali. Mereka dapat ya. uang. Saya tanya berapa? Saya bisa dapat 100.000, Pak, atau sampai ada kadang 80, kadang 90, sampai kadang 100.000 dikasih Untung begitu. bersih ya? Hasilnya dalam waktu 1 malam, Pak Ali. Oke. Ah, jadi saya harus ganti itu kan tidak mungkin, Pak Ali. Bukan berarti saya tidak tidak bisa, tapi ya tidak mungkin lah kita harus ganti itu begitu kan. Ya, Jadi saya tidak bisa melarang mereka untuk meninggalkan itu, tapi tetap saja kita sampaikan ya Pak tidak bisa melarang, tapi kalau memang waktunya sekolah ya jangan ditinggalkan begitu karena kita nggak tahu ke depan siapa tahu ijazahnya berguna begitu. ya. Nah, latar belakang inilah Pak Ali, kenapa saya memberikan program si baik tadi, berliterasi tadi. Saya paksa mereka untuk baca. Selain mereka itu memang memperlancar mereka cara membaca, juga merangsang, menstimulus pemikiran mereka untuk memahami situasi. Kan mereka baca tuh, kan suruh ngeresum dari Oke. hasil bacaan mereka itu kali. Nah dari situ merangsangnya kan begitu. Kalau mereka mau ke perpustakaan, ya berat begitu, berat sekali kalau mereka harus ke perpustakaan itu. Mereka lebih banyak main daripada harus ke perpustakaan. Nah buku-buku saya dapat dari situ kali. Belum Oke. ada donasi, saya belum kerjasama ke siapa untuk dapat buku-buku bacaan. Harusnya ke Oke. Pusda mungkin bisa ya. Gini Pak Joni, memang literasi ini adalah persoalan kita bersama ya. Hobi baca Iya, itu kalau di Indonesia memang saya nggak tahu ya, hobi memang kita nggak sangat kalah. Kita di peringkat 100 sekian dari sekian iya ratus betul. negara ya. Di Asia Nah, Tenggara saja yang paling tinggi itu cuma Singapura nomor 2, nomor 1 Cina, betul. ya kan? Jadi kita cuma nomor 100 sekian itu berarti sudah agak parah itu sudah. Benar, Meskipun Pak. beberapa tahun kita mungkin agak ada peningkatan. Nah, paling tidak kalau memang kita tidak mulai dari gerakan dari bawah ke dasar, gitu ya. Meskipun memang ada 6 jenis literasi, salah satunya adalah literasi baca, ada literasi teknologi dan sebagainya ya. Nah, Iya. untuk jenis-jenis bukunya, Pak Joni, itu buku pelajaran atau memang buku-buku yang memang sesuai dengan kesukaan mereka. Kadang memang begini persoalan saya. Persoalan saya juga sama juga, kalau misalnya di Paramount itu, jangan sampai buku-buku itu saya cegah untuk selain buku pelajaran. Karena kalau buku pelajaran, di kelas ada buku pelajaran, di pojok baca ada buku pelajaran, berarti mereka bosen ya. Ya paling Iya, tidak ada iya, iya. cerpen, di sana juga ada jurnal anak-anak, ada komik yang mendidik dan sebagainya. Kalau dari Pak Joni gimana? Bukunya apa jenisnya? Saya belum sampai melarang. Maksud saya belum sampai ke tahap Pak Ali yang memfokuskan anak-anak jangan baca buku pelajaran. Saya tidak membatasi itu. Jadi buku-buku yang di situ beragam Pak Ali. Ada buku-buku cerita, bahkan buku-buku lama juga ada, tapi bukan buku pelajaran, buku-buku Ya, cerita, dongeng-dongeng, nah itu. begitu kan. Ada buku-buku komik juga, ada Kalau komik beli juga buku-buku. banyak biasanya. 1 kilo berapa itu ya? Iya. Nah, itu kali kami selalu lukir apa rolling ya, rolling per bulan. Jadi sebulan itu kami ganti, tidak per minggu karena memang bukunya kan lumayan banyak di ada rak kali kita ada rak buku, rak baca itu. Jadi ditaruh di situ itu per bulan kami ganti, nggak per minggu. Jadi buku-buku yang diletakkan di situ buku-buku bacaan. Karena dulu Pak Ali, perpustakaan kami itu bukunya banyak, masih baru-baru kali. Karena emang nggak hidup, karena nggak difungsikan. Jadi Oke. memang buku itulah yang kami manfaatkan. Saya bersama perpustakaan membongkar buku-buku itu, yang buku-buku pelajaran-pelajaran yang udah nggak bisa terpakai, itu dikeluarkan. Karena dulu buku itu selalu datang, kan begitu. Jadi buku-buku pelajaran itu dikeluarkan,
sisalah buku-buku pelajaran yang memang masih bisa dipakai, juga buku-buku yang tidak mati gitu kan. Kayak buku cerita, buku dongeng, buku-buku jurnal yang tadi Pak sampaikan, Majalah ada buku nggak apa majalah? itu majalah zaman dulu tuh ada juga. Tapi majalah zaman dulu sih udah banyak kebuang juga. Saya, Bapak Joni, saya punya majalah Iya ya. tentang ini ya, karena saya langganan juga. Kalau Pak Joni mau, saya kirim nanti hari Sabtu kalau kita lokal. Oh boleh Pak Ali. Nah, gini Pak Itu Joni, yang Pak Ali. ya. Penuhi peran ayah. Oh, Jadi setiap bulan saya dapat ini. oh gitu. Ya, setiap bulan saya begini karena memang saya ikut-ikutan berpartisipasi di ini ya, yatim mandiri ya. Ah, Jadi kawan-kawan yang eh, berpartisipasi di sana dapat satu majalah. Ini saya sampai ngumpul banyak Pak Joni. Mungkin juga oh sudah gitu. anak-anak sudah baca. Kalau Pak Joni mau, saya kumpulkan lagi, saya kasih semua Pak Joni. Boleh Pak Ali. Ya, ini majalahnya tipis juga, tapi di sini saya lihat kalau dibaca itu lumayan bagus ya. Jadi tentang misalnya apa tentang taat kepada orang tua. Terus penulis-penulisnya juga dari AA Gym, dari siapa dan ini update setiap bulan. Oh iya. Ya tidak Boleh beberapa Pak tahun Ali. yang lalu. Oke. Nanti kalau mau hari Sabtu ya, nanti saya bawa. Terus kalau misalnya nanti alhamdulillah kalau misalnya nanti bermanfaat untuk anak-anak karena memang saya pikir backgroundnya Pak Joni guru agama dan ini basicnya juga bagus. Kalau Resikonya misalnya ini masuk ya. literasinya habis ini misalnya per bab aja kita buat mereka untuk meresume dan untuk presentasi misalnya mungkin 5 menit lah apa sih yang kamu baca tentang misalnya taat pada orang tua itu malah menanamkan nilai moral yang bagus sekali. Betul, betul. Setuju nggak Ya, ya? itu nanti jadi referensi juga Pak Ali. Boleh Nah, lah. Karena benar. kalau kalau saya memang sebetulnya agak berat, bukan berat sih Pak Ali, karena memang saya guru mapel Pak Ali. Guru mapel itu tidak selalu masuk di kelas itu. Nah, Oke. tapi pojok baca itu ada di kelas itu. Jadi saya bisa nitip itu di setiap kelas dan memberikan masukan ke kelasnya nanti kan begitu. Dan ini Untuk juga buku-buku. misalnya di kantor guru ada pojok baca bagus juga kalau Benar. dibuatin. Sebenarnya ini memang untuk umur-umur yang apa ya remaja. Tapi karena memang ini sangat umum dan bisa dibaca untuk semuanya, saya kira netral juga ya, netral juga. Iya, iya. Saya hobi bagus sekali untuk penanaman nilai agama seperti itu. Iya benar-benar. Karena anak itu tidak hanya di sekolah kan, di rumah orang tuanya pulang punya anak kan begitu kan. Bisa Ah, itu dibaca benar. iya benar. Dan mereka pun kalau misalnya tertarik bawa pulang nggak masalah juga. Iya iya iya. Ya, Ya, plus memang nanti kalau mau saya kirim ada yang misalnya ada alamat untuk minta buku. Ya. iya. Nah, jadi nanti Pak Joni bisa mendaftar di sana buku-buku apa yang dibutuhkan. Kalau misalnya nanti bisa lolos untuk referensinya, nanti bisa dikirim secara gratis Pak Joni. Terus Oh gitu Pak. ya dulu pernah Kang Maman, pernah tahu Kang Maman ya? Ya, Kang Maman yang yang di ya, Transipi, nah tujuan. itu yang memang berkampanye sama masalah literasi ya. Beliau kan juga Ah, ikatannya bagus sama Gramedia juga. Boleh juga kita minta gratis juga sama Gramedia, tapi saya nggak begitu tahu untuk prosedurnya ya. Tapi nanti sementara alamat saya kasih untuk yang untuk mendaftar gini ya. Kalau misalnya minta buku, itu bagus. Oke oke siap Ali. Karena Ya, memang program ini saya berharapnya, bukan saya harapnya, memang sudah saya kampanyekan dengan guru-guru juga Pak Ali. Jadi ini bukan 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 program saya begitu. Harapannya nanti akan menjadi program setiap setiap kelas begitu. Dan itu sudah sebagian berjalan. Tapi ya kelas-kelas yang tidak saya masuki, ya mungkin menginterpretasikannya berbeda. oke. Makanya Bu Pak, dari program berliterasi itu saya naikkan konsepnya jadi program sekolah. Jadi bukan hanya berliterasi sampai akhirnya ke belajar. Jadi Mm-mm. program saya itu naik jadi berliterasi yang tadinya di kelas saya
jadi belajar gitu Pak Ali. Jadi sisi baik Hmm. itu jadinya siswa belajar aktif, inovatif, kreatif begitu. Jadi Nah, lebih luas ya. konsepnya ya lebih luas dan bukan hanya berliterasi. Dan itu juga mencakup ke pembiasaan-pembiasaan baik. Dulu kita tidak ada guru piketnya Pak Ali. Guru piket itu cuma atas kertas gitu. Dan Oke, oke. alhamdulillah dengan adanya kepala sekolah kita diskusi piket harus ada dan ada orangnya begitu. Jadi Oke. guru piket itu lebih dulu datang daripada guru-guru yang lain. Oke, Mereka siap, siap. kayak mungkin kalau guru swasta nggak asing sih sebetulnya kan, Ya. udah biasa. Kalau Tapi kami bagi tiap hari kita ada guru guru, piket. nah gitu. Tapi kalau guru negeri kan memang mempersepsikan, menyamakan persepsi itu agak sulit kali. Kita ini beruntungnya karena guru-gurunya muda. Kalau guru-gurunya senior mungkin agak berat juga untuk menanamkan militansi ya, rasa memiliki Oke. sekolah itu. Jadi pagi-pagi yang piket sudah nyambut siswa begitu dengan Hmm. 5S-nya kan. Nah, sebelum-sebelumnya nggak ada Pak. Belum ada ya. Ya belum ada. Nah Oke. di meja piket itu ada buku hitam, catatan lah ya, catatan masalah hari itu. Oh, Ya oke, kukunya oke. panjang lah, yang rambutnya panjang, yang nggak seragam, Hmm. yang telat, ya. Dan nggak boleh marah-marah. Itu memang Kalau akuntabel ya. ya kalau dulu kan apa wajah atau aura guru itu luar biasa seremnya, apalagi guru-guru senior. Dan alhamdulillah karena kita punya diskusinya masuk dengan kelas sekolah. Ya kita berharap guru-guru bisa ramah dengan siswa, dengan murid, sehingga anak-anak itu belajarnya ikhlas begitu Pak, bisa aktif begitu, Oke. Ah, bisa aktif. Oke, Pak Joni, Dan ada ini nggak? Respon orang tua gimana sih untuk program ini? Ada mereka yang dengar nggak? ah, awalnya awalnya jadi perbincangan Pak Ali. Oke, Jadi karena itu kan sesuatu yang baru begitu kan. baru. Jadi wali murid itu setengahnya alah gimana begitu ya. Cak maca aman bahasa bahasa Jepangnya itu cak maca Pak. Jadi orang tua tuh nggak percaya sampai akhirnya kita adakan perpisahan pertama kali di sekolah ini Pak. Ya kalau sekolah umum kan, kalau sekolah swasta, sekolah-sekolah unggulan kayak Paramount mungkin udah biasa mengadakan perpisahan itu, Pak, pelepasan siswa. Kalau kami Pak Ali, mungkin sekolah kami saja mungkin ya, mungkin sekolah yang lain enggak. Kita kalau perpisahan, anak kelas 6 itu Pak Ali, berenang Pak Ali. Mereka, iya berenang, jadi mereka ngumpulin uang, mungkin izin dengan dinas, kemudian mereka berenang ke kolam renang. Jadi nggak Oh, ada perpisahan. jadi istilahnya Dan merayakan ya. ya gitu. Dan sampai sekarang saya belum kepikiran korelasinya perpisahan dengan berenang itu di mana. Esensinya itu di mana. Tapi Daripada waktu itu saya tawuran, mau, nah, iya. Jadi waktu itu saya berpikir kok begitu begitu. Terus saya sampaikan, Bu, dengan kepala sekolah sebelumnya. Gimana kalau kita adakan perpisahan saja? Tanggapan kepala sekolahnya sederhana sih. Siapa yang mau beresin tendanya? Terus siapa yang mau ngangkutin kursinya? Terus dananya dari mana? Nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Ya, saya sudah jelaskan masalah itu sebetulnya teknis dan tidak diterima Pak Ali. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini kami baru pertama kali mengadakan perpisahan kelas 6. Dan disitulah kita alhamdulillah. unjuk karya kan anak-anak. Oke. Dan sebelum terlaksananya Pak Ali, wali murid itu memandangnya alah gitu ngerepotin aja gitu. Ngapain gitu ya, ngapain nggak biasa biasanya, guru-guru juga seperti itu. Nah, tapi ketika sudah terlaksana dan alhamdulillah berjalan sesuai harapan, ya wali murid dukung gitu, terdiam begitu kan, oh bisa ya gitu. Nah, alhamdulillahnya begitu. Berarti sudah Ya ada gitu lah perubahan Pak. ya. Alhamdulillah. Dan Oke. saya karena ini sudah jadi program sekolah, jadi saya diskusikan dengan kepala sekolah juga dan kami hidupkan lagi ekskul-ekskul yang ada Pak. Jadi di sekolah kami itu ada ekskul karate, ekskul marching band, ekskul silat, ekskul futsal, ekskul nari, ekskul lukis. Dan itu berat juga tantangannya Pak Ali, karena Iya dananya ya. tidak ada.
Tapi yang namanya berjuang Pak Alhamdulillah. Joni memang harus kita Benar, Pak. mulai dulu ya. Kalau Oh sudah iya kita benar Pak. mulai, nanti tahulah kendalanya, baru dievaluasi, baru nanti kita mulai lagi seperti itu. Iya, Ya, kalau kita begitulah Pak Ali. berjalan sudah ditakut-takuti, kita nggak akan jalan ke perubahan ya. Ah, benar. Makanya pas waktu satu forum sama Pak Ali, itu saya belajar banyak dari Pak Ali. Serius, saya belajar Waduh, banyak ilmu dengan Pak Ali serius. Dengan apaan Pak Pak Ali yang Joni? membuat apa itu Pak Ali kemarin yang mempresentasikan guru-guru yang berprestasi Ya, tanpa Pak Ali harus harus bilang dengan guru itu malu sendiri kalau tidak. Jadi memang respon orang tua khususnya di sekolah kami awalnya begitu Pak Ali. Sehingga untuk kadang guru itu bukan tidak ada inisiatif, tapi lebih ke takut. oke. Takut nanti disalahkan, takut nanti tidak jadi, Karena takut kebiasaan nanti repot. sebelumnya tidak pernah seperti itu, benar nggak? Betul. Jadi melakukan Jadi gebrakan yang baru tuh ada resikonya memang. betul Pak Ali. Makanya tadi saya bilang sama Pak Ali, saya tuh betul-betul ingin mengeksplor guru-guru. Jadi kan ini kembali ke apa indikator pertama kan, mengembangkan diri dan orang lain. Dan kalau untuk mengembangkan diri, mungkin kesadaran kita sendiri untuk bisa mengembangkan diri kan. Saya ingin eh, bukan berarti kita itu paling baik, tidak, tapi ingin orang lain juga berkembang. Ingin memotivasi teman-teman itu juga, ayo sama-sama begitu. Tapi susah kadang Pak Ali. Sesuatu yang tidak mereka pikirkan Sukai? itu bukan bukan mereka tidak suka, tapi mereka itu bukan berpikirnya ke situ begitu Pak Ali. Jadi inisiatif itu bukan dari mereka, dari kita. Sehingga ketika kita ingin mengajak mereka itu sulit. Nah, Karena yang tahu rencana cuma kita. Begitu. Makanya saya tertarik betul dengan apa yang Pak Ali buat waktu itu yang apa menampilkan eh, apa keberhasilan guru-guru itu Pak Ali ya waktu itu kan Pak Ali yang ya, kalau Pak Ali kan ada dashboard TV begitu kan kalau di mana di Paramount itu. Tapi kalau kami kan tidak nggak seelit itu mau TV itu susah. Jadi mungkin bisa kami pajang itu di apa di baliho, pandu. Nah, itu juga yang nanti akan berespon orang tua saya pikir. Ketika ada ya. anaknya yang berprestasi kita pajang sehingga orang tua oh gitu ya begitu. Jadi Bangga senang. orang tua orang lain iya orang tua yang anaknya dipajang mungkin merasa bangga. Orang tua yang anaknya belum punya prestasi mungkin bisa mendorong anaknya untuk lebih giat. Pun guru begitu, Pak Ali. Ya, Rencananya itu, tapi itu sudah jadi program yang belum terlaksana karena kaitannya dengan dana tadi kan. ya. Kalau Paramount ada yayasan enak. Tapi sebenarnya gini Pak Joni, kalau kita Iya, bisa sharing ya. Tapi sebenarnya hal itu memang tidak harus banyak dana ya, tidak harus ada dana. betul, Pak Ali. Jadi kalau misalnya kita guru-guru kan sebenarnya begini, ada beberapa motif yang memang kenapa mereka tidak mau ingin apa ya, tidak bergerak. Benar yang pertama adalah dari Pak Joni tadi, memang idenya dari Pak Joni, ada pikiran negatif, ah itu kan program Pak Joni, ngapain saya harus ikut, ya kan? Kalau toh saya gak ikut juga gaji saya sama, terus nanti saya juga diperlakukan hal yang sama, ngapain saya harus berbuat lebih? Jadi mikirnya seperti itu. Akhirnya apa? Ketika pemikirannya sama semua, berarti akhirnya rodanya tidak bergerak. Ketika Mbak Iya, Joni mengambil inisiatif yang bagus, didukung kepala sekolah, itu sebenarnya adalah hal yang bagus juga. Tetapi tidak serta-merta bergerak juga Pak Joni. Itu kasusnya juga sama di sekolah saya juga ya. Kepala sekolah mendukung, saya mendukung, tapi apakah semua juga ingin bergerak? Enggak juga. Karena memang pemikiran kita itu enggak sama. Tetapi motivasi saya nggak bergerak nggak masalah. Satu orang saja nggak betul. masalah. Literasi dibaca satu kata aja nggak masalah. Yang penting apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan, program saya berikan akan berdampak kecil besar nggak masalah. Pokoknya jalan seperti itu ya. Betul. Jadi seperti ada Teacher of the Month, Teacher of the Year itu dulu misalnya ada inisiatif dari yayasan dan sebagainya itu sebenarnya dampaknya juga lumayan bagus meskipun juga memang beberapa hal tidak berdampak tapi ada juga berdampak yang baik semuanya juga berjalan dengan baik mungkin akhir-akhir ini karena nggak berjalan lagi karena memang ada beberapa
kita ada perbaikan dalam bidang SDM. Ya. Nah, Pak Joni, selain itu ada program apa lagi? Ya, itu tadi. Jadi program si baik itu selalu saya angkat kali. Yang tadinya berliterasi, yang terfokus pada kelas. Karena saya pikir sekarang saya bisa masuk ke semua kelas itu. Oke, Programnya maksud saya, programnya. Sehingga bisa ya. itu saya angkat, saya tingkatkan itu menjadi belajar tadi Pak Ali. Saya berdiskusi Hmm, dengan kepala sekolah dan menelurkan program-program itu. Ya tadi kami gerakkan dengan guru piketnya, gitu kan. Kemudian pemanfaatan aset Pak Ali. Jadi di depan kelas kami itu Pak Ali, awalnya adalah pot kembang. Jadi memang kayak kayak teras, ada batas itu kayak pot, tapi itu dipagar, bukan dipagar, di beton, di hmm, semen begitu kali. Dan tumbuh tanamannya tinggi-tinggi. hmm. Nah, kita melihat ini peluang, karena kalau tanaman itu tinggi, kita nggak bisa lihat anak-anak itu ngapain di ujung situ, karena tinggi kan Oke, kembang. Sehingga itu kita bongkar paling, kita bongkar, kita isi air, dan kita tanam ikan. Nah, oke. jadilah dia kolam. Jadi di depan Ah, teras-teras itu Bali, itu isinya ikan, ikan oke. lele. Awalnya ada ikan nila, tapi nilainya nggak berkembang, jadi ikan lele. Dan alhamdulillah itu berjalan dan insya Allah malam besok itu kita bakar, Panen. panen. Panennya udah Oh, sering sih. Kami untuk persera kan perkemahan Selasa Rabu besok tuh sambil makan bakar-bakar ikan gitu. bos mantap. Gitu. Berarti sudah Itu berdampak tuh rencana lelenya ya. kami. Oh iya. Begitu Oke, Pak itu Joni, untuk bagian bagian ah, aset yang bisa dimanfaatkan. benar. Untuk di luar program, Pak Joni, saya kadang berpikir seperti ini, mungkin kita bisa diskusi ya, agak Ya, levelnya agak naik dikit gitu ya. Jadi bukan kalau program kita pasti memang banyak tantangan terus karena memang ini perubahan, ada banyak faktor yang memang mempengaruhi kenapa orang lain terstimulus ikut bergerak atau tidak itu pasti ada dasarnya. Tapi eh, kalau kita menghadapi seperti itu, saya berprinsip seperti lilin aja dulu deh, saya bilang seperti itu. Jadi berkorban dulu aja deh, yang penting ada bekasnya, gitu ya. Ada dampaknya. Seperti yang program seperti ini pun saya juga sebenarnya idenya nggak lama. Pada waktu hari Senin itu memang pada waktu di Loka 8 ya kemarin ya. ya delapan. Nah, jadi saya meluncurkan namanya apa Juice Corner juga. Tapi konsepnya sebenarnya bukan Juice Corner seperti ini. Jadi saya memanfaatkan guru-guru yang memang susah digerakkan, tetapi guru itu kita rangkul, kita hargai dengan menyalurkan ilmunya. Jadi insya Allah memang saya memang pembina OSIS SMP. Nanti saya pilih guru-guru yang memang punya ilmu bagus. Jadi OSIS itu biar menemui guru itu untuk menyampaikan ilmunya. Artinya apa? Oh, Mereka dihargai dari segi ilmu, dampaknya juga ada, plus mereka juga berpartisipasi aktif untuk keaktifan di sekolah. Kita kasih hargai sertifikat dan itu sangat kebanggaan dan kita syuting, kita upload di YouTube dan sebagainya itu adalah hal yang sangat konkret untuk berdampaknya itu. Karena memang sebelumnya saya evaluasi ke misalnya Teacher of the Month, Teacher of the Year itu, memang saya kasih hadiah buku Pak Joni. Jadi habis presentasi mereka ke guru-guru semua, kita kasih hadiah buku, dan ada satu kasus buku itu pernah tidak dibaca, sampai sekarang pun juga plastiknya tuh belum dibongkar itu ya. Jadi oleh anak hobi kecil. baca itu sebenarnya bukan penyakit siswa juga, Iya, tapi memang kita semua. guru. Ya, Banyak kita semua lah benar-benar. saya berpikir kayaknya dampaknya kurang signifikan. Kalau saya disampaikan ke guru, ini pun juga kayaknya perubahannya nggak gerak-gerak gitu ya. Inspirasinya nggak begitu menggerakkan. Tetapi kalau ini kita kasih PR ke guru-guru untuk membuat ngajar dan buat project, kasih yuk guru ini kasih ini deh project 1 bulan. Misalnya membuat kayak misalnya tadi minuman lidah buaya gitu ya. Ini guru sains yang punya basic. Yuk kita kerja bareng sama OSIS, kita videoin bagaimana seperti seperti ini. Itu dampaknya lebih jelas. Ya, ada videonya terus mereka pasti dampak ke depannya inspirasi itu paling pasti melekat. Oh, dulu saya OSIS tuh diajari seperti ini. Akhirnya lahirlah yang namanya
perubahan kecil yang tadi yaitu membuat misalnya lidah buaya dan sebagainya. Nah, kalau mata pelajaran Pak Joni itu saya memang sudah lama misalnya guru agama. Saya tuh merasa meskipun saya basicnya bukan guru agama, saya merasa ada keresahan. Kadang saya juga nulis di blog ya tentang keadaan agama di Indonesia maupun seluruh dunia juga ya. Jadi pertanyaan pertama, kenapa sih ini di luar konteks program Pak Joni ini kita diskusi ya. Siap, 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 Pak Ali. Jadi kenapa sih kita orang beragama itu hanya diajari yang namanya menghafal saja? Ya, misalnya rukun Islam, rukun iman itu hafal semua Pak Joni. Benar nggak? Hafal semua. Iya, Kalau iya. mereka ada pertanyaan tes itu, misalnya kita harus berbuat A, nakal 2, B, jujur 3 dan sebagainya, mereka pasti jawab jujur Pak Joni. Benar nggak? Benar, Nah, benar. ukuran seperti itu, kalau nilainya bagus, apakah menjamin moral mereka bagus? Ya, belum tentu. Benar nggak? Nah, itu nggak menjamin apakah mereka dengan menjawab jujur, mereka keluar sekolah, mereka serta-merta langsung jujur terus-menerus sampai seumur hidup. Nggak juga, karena Hmm. mereka di otak kita sudah tahu tuh mana yang baik, mana yang buruk, tetapi kenapa anak tidak melakukannya? Nah, kadang saya terbesit ide seperti ini, Pak Jo. Kenapa sih yang guru pelajaran agama itu nggak membuat project aja deh? Spesialisasi bulan ini adalah tentang kejujuran. Misalnya membuat kantin kejujuran, misalnya. Misalnya yang kedua, yang kejujuran sudah tahu tuh mananya tuh, mereka praktik, mereka pegang apa? Pegang barangnya, habis itu mereka refleksi, kira-kira apa yang kamu dapatkan dari program ini. Kita harus jujur. Memang ada uangnya, ada ini, dan tidak ada yang ngambil misalnya. Habis pun juga gak masalah itu. Misalnya kita ada satu meja, terus di sana ada barang, kantin kejujuran, misalnya yang beli silakan masukin ke toples, ternyata uangnya nggak sama. Ya kita nggak usah marahin. Ya, kalian tahu kan kira-kira apa nilainya? Nggak ada yang jujur. Oke, program selain adalah kepedulian. Ini saya mau terapkan nanti. Ini Iya, iya. kayaknya saya terus juga mau usulkan ke guru agama juga. Proyek-proyek seperti inilah yang pasti berdampak. Jadi secara teoritis mereka tahu kok, anak kecil pun udah tahu kalau kamu dikasih ini kita harus jujur, kita harus baik, tetapi kenapa tidak melekat di hati kita? Nah, Pak Joni ada program nggak seperti itu? Dari guru agama ya, membuat moral mereka, terus adab itu kan memang nomor satu. Saya kemarin nonton film Penakluk Konstantinopel yang Al-Fatih itu ya. Tepat itu. Jadi dia itu oleh guru-gurunya diajari adab tuh sampai umur 20 tahun ya, sampai puluhan tahun. Itu adab Betul. dulu tuh. Sebelum dikasih matematika, sebelum dikasih taktik perang, semuanya adab dulu. Nah, setelah adab dulu, ternyata dia tuh adabnya begini. Dia dikasih cerita tentang Rasulullah, tentang bagaimana bersikap sama orang tua, begini-begini. Dan mereka tertanam benar. Dan itu nilai-nilai itu dibawa sampai ke perang menaklukkan Konstantinopel. Tetapi kita juga disindir sama orang-orang ini ya, orang-orang Barat bahwa kenapa orang-orang yang beragamanya lebih tinggi itu negaranya agak maju-maju daripada orang yang ateis gitu ya. Nah, Iya, iya. program seperti itu kira-kira cocok nggak Pak Joni ya? Mungkin ada ide lain nggak? Kalau Ini sharing nih. kalau kalau saya berpikirnya begini, Pak Ali. Itu Ah, bisa kok diterapkan. Kalau memang Mapel itu punya kelas. oke. Kalau kita yang guru itu kalau di SD, di SMP, SMA, saya pikir bisa Pak Ali karena memang SMP, SMA itu semua gurunya Mapel, gitu kan? Semua gurunya Mapel. Ketika di SD, Mapel itu cuma ada dua Pak Ali, Oke. Mapel agama dengan Mapel olahraga. Sehingga kalau mau bikin program itu di kelas, kadang kontrolnya yang agak Oke ya, terbatas nggak ada begitu. koordinatornya ya. Karena iya, karena setiap hari yang masuk kelas itu adalah wali kelas. Guru mapel dalam satu kelas itu cuma 4 JP, 4 kali 4 jam mata pelajaran yang bisa Oke. mengamati kelas itu begitu di dalam kelas. Mungkin di luar kelas, ya kalau di luar kelas maka akan berbeda lagi konsepnya kan begitu. Tapi kalau itu berada di dalam kelas, maka program-program itu bisa dilaksanakan oleh guru mapel kerjasama dengan kelas. Saya pikir bisa Pak Ali. Tapi saya berpikirnya eh
lebih besar dari itu. Guru maka harus punya kreativitas yang melingkupi semua siswa. Begitu, Pak. Oke. Artinya bukan pada satu kelas, karena dia bukan guru kelas. Nah, terkait apa yang menjadi permasalahan yang Pak sampaikan tadi, itu sudah jadi program kami gitu ya, program sekolah. Ada dulu koperasi tapi kami Pak. Jadi di kelas itu ada koperasi yang pena, ada mistar, ada ya tidak ada petugasnya. Jadi anak-anak itu kalau mau beli ya tinggal masukin aja begitu kan. Apa yang dia beli sama seperti kantin kejujuran itu, tapi kita koperasi. Kalau kantin kan lebih ke ya makanan Lebih gitu luas kan ya. atau iya lebih luas. Itu koperasi kita lebih ke ATK saja karena memang kadang siswa itu tidak bawa pena segala hal. Jadi mereka ada di kantin, ada di kelas itu, tapi bukan guru agama yang membidangi itu karena kalau SD itu tadi lebih ke guru kelas gitu. Nah, saya lebih tertarik dengan OSIS Pak Ali. Karena Hmm. di SD itu tidak ada OSISnya. Iya, tidak ada. OSISnya itu ada di SMP. Jadi eh, itu menjadi RTL saya di Loka 8 kemarin. Saya ingin membentuk orkes namanya, organisasi kepemimpinan siswa, yang nanti akan di SK-kan oleh kepala sekolah, kemudian sama seperti, makanya saya mungkin akan banyak bertanya dengan Pak Ali nanti karena memang Pak Ali apa pembina OSIS terkait dengan program-programnya. Ya itu jadi di SK-kan kemudian ditunjuk apa pembinanya, bidang-bidangnya. Saya sudah diskusi sama Benar. kepala sekolah dan kepala sekolah sudah menyetujui itu. Itu di SD tidak ada OSIS Pak Ali. Jadi Ya, padahal OSIS penting, mulai penting SMP, Pak. untuk iya makanya makanya saya tidak pakai OSIS bahasanya Pak Ali. Karena OSIS kan di SMP. Saya berusaha untuk memakai bahasa orkes, organisasi kepemimpinan siswa, yang itu mungkin tidak akan sedikit terbatas lah dibanding dengan OSIS kan. Nah, di situ akan saya apa bukan susupi, saya akan berikan bidang khusus untuk keagamaan. Dulu sebelum orkes ini di sebelum pandemi Pak Ali dengan kepala sekolah yang lama, saya bentuk itu namanya RISDA, Oke. Rohani Islam Sekolah Dasar. Oke. Oh ya, sama persis pembinaan akhlak lah kan begitu. Pembinaan akhlak, ada kajian-kajiannya juga, kemudian pelaksanaan-pelaksanaan tentang kejujuran tadi, peningkatan-peningkatan kompetensi anak terkait dengan Islam kan begitu. Tapi setelah saya lantik, saya SK-kan, kami tunjuk koordinatornya, pandemi Pak Ali. Jadi Oke. pembinaan saya terbatas. Jadi program yang saya bingung melaksanakan program waktu itu, saya karena memang tidak ada kawan diskusi. Jadi program waktu itu yang pernah saya jalankan ya cuma takbiran, takbiran online. Ya alhamdulillah, tapi kan itu bagian dari kegiatan yang mempromosikan sekolah juga kan. Oh Oke. anak-anak anak-anak sekolah itu walaupun pandemi masih ada produktivitasnya begitu kan. Kami adakan takbiran, kemudian tausiah-tausiah anak-anak itu Pak Ali. Ya karena kalau dia sudah menyampaikan, saya pikir dia bertanggung jawab dengan apa yang dia sampaikan. Mudah-mudahan kan. Nah itu Alhamdulillah. setelah pandemi selesai, anak-anaknya hilang. Jadi tidak Oke. ada regenerasi. Nah itu saya sampaikan dengan kepala sekolah. Kata kepala sekolah, tanggung kalau cuman rohani Islam saja. Angkatlah yang lebih besar. Makanya kami ingin merencanakan sejenis OSIS tadi Pak Ali. Jadi bahasanya bukan RISDA lagi, tapi ke orkes, organisasi Oke. kepemimpinan siswa. Saya berharapnya ini Mantap. bisa dipakai oleh sekolah-sekolah lain. Kan keren tuh kalau ada orkes SDN 139, orkes SDN 179, ya itu kan keren tuh. Nanti Yes. ada pertemuannya. Itu rencana rencana besar, Ya. rencana paling. Ya. Kemarin juga kita sudah sharing juga di Loka berapa ya? Saya lupa di Loka ya kemarin di Loka 8 ya. Iya, Itu iya. ada Ibu Eka ya, sharing juga dia Oh, punya gitu. program snack corner, istilahnya jajan. Jajan dia Mhm. melatih anak-anak untuk lebih peduli. Kadang begini, dia melihat kasus anak-anak itu tidak bawa jajan, tidak dikasih uang saku. Kayak ini backgroundnya cocok untuk Pak Joni juga. Iya, Jadi, siap-siap. nah dia kayak subsidi silang di pojok sekolah itu, anak-anak dipersilakan bawa jajan apapun. Nah, taruh di situ, nanti
yang kekurangan jajan boleh ambil gratis. Jadi Oh gitu. di pojok itu ada jajan, entah misalnya ada beng-beng, ada apa sekotak gitu ya. Itu sumbangan dari guru, dari siswa sekelas, atau mungkin kelas yang lain, atau mungkin bisa ditaruh di mana yang sekiranya aman gitu ya. Entar itu secara teknis lah ya. Dan siswa-siswa yang pada waktu istirahat mungkin dari ekonomi menengah ke bawah, dia tidak bawa uang saku, itu terbantu Pak Joni. Iya, Ternyata iya. dikasih jajan dua, dia tuh terbantu sampai ada yang nangis Benar. karena memang SMA ya, seneng gitu ya. Ah, Akhirnya terbantu juga. Jadi akhirnya di program itu saling bantu itu ternyata partisipasinya mulai menjamur, saya kira ya. Ada guru berpartisipasi, siswa berpartisipasi, bahkan bisa apa ya, kalau misalnya menyadarkan siswa pun juga, yang sering ngambil pun juga rasa malu juga ya. Akhirnya terangkat juga moralitas dia, terbangun juga, ini kayaknya saya nggak harus tiap hari ngambil deh, saya harus berpartisipasi juga. Jadi bisa membangun moral dan juga kepedulian juga tinggi. Jadi saya kira ini kayaknya nggak harus mendirikan sebuah organisasi. Memang memang betul Pak Joni, harus ada koordinator, memang guru kelas yang setiap hari di sana memang harus punya apa ya, rasa untuk menggerakkan, rasa kesadaran dia untuk mengurusi itu. Karena memang kalau benar. misalnya tidak ada kesadaran, saya kira susah. Mikirnya, aduh saya ngurus anak-anak aja udah pusing, apalagi ditambah program kayak gini. Makanya itu. Iya itu Pak Ali. Dan itu Iya. masih ada Pak Ali yang berpikir, guru yang berpikir seperti itu masih ada Pak Ali. Oh Ya, tapi masih. kan kita Pak Ali sampaikan terkait mereka mau atau tidak itu urusan mereka, tapi paling tidak kita Benar. sudah berbuat dan Mm-mm. menyampaikan apa yang menjadi niatan. Makanya Siap. tadi saya tidak punya kelas, tapi ide-ide itu tetap saya sampaikan dengan kawan-kawan wali kelas. Dan alhamdulillah kalau mereka memang terniat, tergerak hatinya, mereka buat begitu kan. Dan saya jadi terinspirasi juga tuh dengan snack corner itu kali. Karena kami ini anak-anak yang di sini kan tadi ekonominya kan menengah ke bawah. Saya pikir apa Betul. yang disampaikan oleh teman-teman tadi, walaupun itu baiknya memang di SMA sih, Ya. akan tersentuh hatinya. Kalau di SMA kan sudah punya perasaan yang lebih lah ya. Kalau kita di SD kan kalau dikasih ambil-ambil aja, dia sulit juga, belum belum sejauh itu berpikir. Tapi saya pikir suatu waktu dia akan berpikir. Nah, Itu karena kalau cocok kami sekali di untuk sini, pelajaran agama. benar Pak Ali. Jadi kalau Ya. kami di sini itu anak-anak itu memang memang tidak dianjurkan jajan Pak Ali. Boleh jajan memang ada, tapi tidak dianjurkan karena anak-anak itu ke sekolah harus bawa bekal. Pak. Jadi Oke. semua anak itu harus bawa bekal. Jadi ketika waktu istirahat mereka makan sarapan Oke. gitu kan. Jadi memang nggak jajan, tapi tidak membatasi juga kalau mau jajan kita nggak bisa nolak juga. Tapi memang sejak sejak praktik baik ini kami lakukan, anak-anak itu rata-rata bawa bekal. Kalau dulu-dulu kan anak-anak itu bawa uang semua Pak Ali, jarang yang bawa bekal. Tapi akhir-akhir ini kami budayakan seperti itu, jadi anak-anak itu rata-rata bawa bekal dan yang tidak bawa bekal ya mungkin dia bawa uang. Kalau memang dia tidak punya Oke. uang, memang anaknya kurang perhatian dari orang tua, anak-anak yang bawa bekal bisa berbagi. Tapi itu tadi beda dengan prinsip snack corner tadi. Dia lebih Ya. lebih bagus sih kalau ada snack corner tadi, lebih bagus, lebih terkoordinir sih sebetulnya. Nah itu paling Ya. saya setuju sih itu. Itu mungkin akan menjadi inspirasi kami nanti di rapat lah. Itu disampaikan Luar menyambung biasa Pak program. Joni. Saya pengen ngobrol panjang dan banyak ya. Tapi karena Siap waktunya kali, mohon maaf. saya takutnya pengen ganggu Pak Joni ya. Jadi enak kita Sudah, sudah ngobrol, kita sore. bebas itu ya. Jadi menemukan inspirasi dan juga menginspirasi orang lain. Siap Pak. Gimana Pak Joni untuk inilah, kasih kata-kata penutup ya, bukan kata-kata terakhir ya, kata penutup untuk motivasi Untuk kita sesi ini lah gitu. ya, agar inilah ya menginspirasi banyak orang dan juga menggerakkan. Saya kira program Pak Joni ini kalau nggak apa ya, didasari dari background kesadaran penuh, saya kira nggak akan jalan gitu ya. Tapi paling ada kelebihan apa sih motivasi itu, dan kita share kita dong apa sih motivasinya. Silakan Pak Joni. Ya, terima kasih Pak Ali, teman-teman sekalian. Jadi begini Pak Ali, menjadi guru itu tidak semua orang berkesempatan menjadi guru, Pak Ali. Jadi menjadi guru itu
adalah panggilan. Ada orang yang di SK-kan sebagai guru, tapi dalam hatinya terpaksa untuk melaksanakan kegiatan keguruan. Karena memang jiwanya bukan guru begitu. Oke. Panggilannya bukan guru. Maka dari dasar itu, jiwa itu harus dipanggil, jiwa itu harus ditumbuhkan. Ya, pertumbuhan jiwa itu memang harus distimulasi, harus distimulus dengan lingkungan-lingkungan yang memang searah begitu. Jadi kalau memang punya jiwa, lingkungan yang tidak mendukung, ya kadang juga down. Pun sebaliknya, tidak punya jiwa, kalau lingkungannya memang memberikan peluang, ya kadang tumbuh juga begitu. Jadi sekali lagi memang menjadi guru itu tidak semuanya orang berkesempatan menjadi guru, dan Siap. menjadi guru itu panggilan. Dan Pak Ali, guru itu bukan hanya mengajar di kelas, tapi dia adalah seorang pendidik. Jadi guru bukan sekedar profesi, tapi dia pengabdian. Makanya konsep Ki Hajar Dewantara atau pembelajaran yang kita anut ini kan, guru itu menghamba kepada murid. Bagaimana murid itu pintar atau paham menurut dia, bukan paham menurut guru. Saya pikir itu, Pak Ali. Oke, luar biasa Pak Joni. Terima kasih atas waktunya, inspirasinya. Semoga program-program Pak Joni lancar deh. Kalau ada Amin. ide-ide Terima baru kasih kita Pak Ali. nanti ngobrol Pak Ali lagi. juga. Ya, semoga menginspirasi Iya kita Pak Ali. kawan-kawan semua, guru-guru semua. Jadi tidak percuma lah ya Pak Joni diterima jadi CGP, jadi guru penggerak ya. Jadi nanti biar Amin. menjadi Inspirasinya dari Pak Ali apa juga. ya? Ya, guru penggerak memang di SDN 139. Ya, semoga nih bermanfaat kawan-kawan semua. Pembicaraan pada sore hari ini luar biasa, ini sampai juga panjang ini karena memang asik ya. Jadi asik, Masya semoga Allah. juga materinya banyak untuk inspirasi kita semua. Terima kasih Pak Joni Terima atas kasih Pak Ali. inspirasinya. Masya Ya, Allah. salam guru penggerak, salam sekolah Salam penggerak, guru penggerak. Indonesia maju. Indonesia maju. Oke, Indonesia bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua guru-guru hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.